Mengungkap penyebab pergerakan nasional, faktor internal dan eksternal yang mengubah sejarah Indonesia. Pernah nggak kalian bayangin, gimana serunya perjuangan para pahlawan kita dulu? Yuk, kita bahas bersama, bagaimana awal mula munculnya semangat kebangsaan Indonesia, sampai akhirnya kita merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita dijajah Belanda selama lebih dari 300 tahun. Rakyat hidup sengsara, pendidikan terbatas, dan banyak terjadi ketidakadilan. Tapi, justru dari penderitaan inilah, semangat perlawanan tumbuh. Disinilah kisah luar biasa bangsa Indonesia dimulai. Perjuangan bangsa kita, bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga soal persatuan, pendidikan, dan kesadaran bahwa Indonesia punya hak untuk berdiri sendiri. Inilah yang disebut sebagai Pergerakan Nasional Indonesia, momen penting saat rakyat kita mulai sadar. Kita harus berubah. Di video ini, kita akan membahas bagaimana semangat perjuangan mulai bangkit dan faktor apa saja yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional. Ayo, kita telusuri bagaimana rakyat Indonesia perlahan tapi pasti melangkah menuju kemerdekaan. Faktor penyebab pergerakan nasional. Lalu timbul pertanyaan, kenapa rakyat Indonesia mulai bangkit? Kenapa semangat nasionalisme muncul di berbagai penjuru negeri? Jawabannya, karena ada dua jenis faktor yang bikin rakyat kita bangkit. Faktor internal dari dalam negeri sendiri, dan faktor eksternal alias pengaruh dari luar negeri. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor internal dari dalam negeri sendiri. Oke, kita mulai dari dalam dulu ya. Yaitu faktor internal. Apa aja sih yang bikin semangat rakyat Indonesia mulai bangkit dari dalam negeri sendiri? Yang pertama, munculnya kebijakan politik etis. Setelah ratusan tahun menjajah, akhirnya Belanda sedikit sadar diri. Mereka bikin kebijakan yang katanya sih, balas budi, namanya politik etis. Isinya ada 3, edukasi, irigasi, dan emigrasi. Tapi yang paling berpengaruh adalah pendidikan atau edukasi. Dari sinilah muncul generasi baru, pelajar, cendekiawan, dan pemuda yang mulai berpikir kritis dan menginginkan perubahan. Kedua, perjuangan kedaerahan yang gagal. Sebelum ada organisasi nasional, rakyat kita udah sering berjuang lewat perang di berbagai daerah. Ada perang di Ponegoro, perang Aceh, perang Bali, dan lainnya. Tapi sayangnya, perjuangan ini masih terpisah-pisah dan gampang dipatahkan oleh penjajah. Kegagalan ini justru bikin rakyat sadar, kalau mau menang, harus bersatu. Ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Di mana-mana, rakyat menderita. Bukan cuma di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Dari situlah muncul rasa, kita semua ternyata sama-sama dijajah, sama-sama menderita. Yuk, lawan bareng-bareng. Rasa senasib ini jadi bibit awal munculnya semangat nasionalisme. Keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Sebelum organisasi politik muncul, udah ada duluan organisasi-organisasi kecil berbasis suku dan agama. Contohnya, Budi Utomo, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan organisasi kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan. Organisasi-organisasi ini ngasih ruang untuk belajar, berdiskusi, dan menyebarkan semangat persatuan dan perjuangan lewat jalur yang halus dan cerdas. Jadi bisa dibilang, faktor-faktor internal ini tuh kayak api kecil yang mulai menyala dari dalam. Ada yang nyulut dari sekolah, dari rasa satu nasib, dari kegagalan perang di masa lalu, sampai munculnya organisasi-organisasi keren yang jadi tempat rakyat buat mikir dan bergerak bareng. Singkatnya, rakyat Indonesia udah mulai melek. Mereka sadar, kita nggak bisa diam aja. Udah waktunya bangkit. Dan nyalanya api semangat itu makin besar, apalagi waktu dapet tiupan angin dari luar. Faktor eksternal ini juga nggak kalah penting. Yuk, kita lanjut ke sana. Faktor eksternal. Kalau faktor internal tadi adalah percikan dari dalam, faktor eksternal ini ibarat angin besar dari luar yang ikut menyulut semangat perjuangan rakyat kita. Berkembangnya paham baru di awal abad ke-20, dunia lagi ramai dengan berbagai pemikiran baru. Ada demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, sampai pan-islamisme. Paham-paham ini menyebar ke seluruh dunia dan bikin rakyat Indonesia mulai berpikir, kita juga berhak menentukan nasib sendiri. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Ini momen penting banget. Jepang, negara kecil di Asia, berhasil ngalahin Rusia yang superpower Eropa. Rakyat Asia, termasuk Indonesia, jadi semangat. Kalau Jepang bisa, kenapa kita enggak? Lahirnya pergerakan nasional di Asia dan Afrika. Gerakan kemerdekaan juga muncul di berbagai negara lain, seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Semangat mereka ikut menular ke Indonesia, dan kita pun ikut bangkit. Jadi bisa dibilang, dunia luar tuh lagi panas. Semangat perjuangan ada di mana-mana. Dan rakyat Indonesia nggak mau ketinggalan. Inspirasi dari luar makin memperkuat keyakinan, merdeka itu mungkin. Sekarang, dengan semua semangat itu, mulai deh muncul organisasi-organisasi perjuangan. Siapa aja mereka? Yuk,
Kita lanjut ke bagian berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari dunia IPS.